Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di kebun yang banyak sekali ditanami tumbuh-tumbuhan. Kali ini dalam kegiatan edukatif tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tentu yang ada di lingkungan sekitar sini. Yuk kita amati apa saja tumbuhan. Anak-anakku sekalian, bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Jadi bunga ini memiliki fungsi ya sebagai alat perkembangbiakan generatif. Tempat terjadinya proses penyerbukan menghasilkan biji. Juga sebagai wadah menyatunya gamet jantan, mikrospora, dan gamet betina, makrospora. Untuk lebih jelasnya kita mengambil bunga sempurna yang memiliki bagian-bagian tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota, putik, benang sari, bakal biji, bakal buah, dasar bunga, dan daun pelindung. Bunga mawar termasuk bunga sempurna atau bunga lengkap. Ini merupakan tangkai bunga yang berfungsi sebagai penghubung antara bunga dengan ranting penopang bunga dan tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar, berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak akan membuka pada saat mahkota bunga mekar. Ini merupakan mahkota, yaitu bagian yang mudah dikenali, menarik perhatian serangga untuk hinggap. Selain itu, berfungsi melindungi alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Sedangkan ini adalah putik, merupakan alat reproduksi bunga betina, mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisinya terletak di tengah bunga. Putik terdiri dari 3 bagian, kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di manakah ya terdapatnya bakal biji dan bakal buah pada suatu bunga? Mari kita lihat selanjutnya. Bakal biji dan bakal buah terdapat di dalam bunga di bawah tangkai putik. Bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi, terletak dalam bakal buah. Sedangkan bakal buah mengandung sel telur, menjadi tempat prosesnya pembuahan. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada pada posisinya meskipun terkena terpaan angin. Sedangkan daun pelindung tidak semua bunga memilikinya sebagai tempat tumbuhnya kuncup bunga. Apabila dalam suatu bunga terjadi penyerbukan, maka
kelopak bunga, mahkota, benang sari, dan putik akan gugur atau bisa bertahan sebagian hingga buah menjadi besar. Ciri-ciri yang sama juga dimiliki oleh tumbuhan lain yang termasuk ke dalam perkembangbiakan generatif. Selanjutnya, bagaimana ya tumbuh-tumbuhan di sekitar kita dapat menghasilkan buah? Tumbuhan dapat menghasilkan buah apabila dia melakukan penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada bagian kepala putik. Terjadinya penyerbukan dapat dibantu oleh binatang serangga seperti kupu-kupu, tawon, lebah, dan sebagainya. Ada juga oleh burung pengisap madu, angin, air, bahkan ada yang dibantu oleh manusia. Bagaimana ya proses pembentukan buah itu yang sehari-hari kita banyak mengkonsumsinya? Proses pembentukan buah ialah berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Dinding bakal buah tumbuh menjadi berdaging atau membentuk lapisan pelindung yang kering dan keras. Kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik akan gugur atau bisa bertahan sebagian hingga buah menjadi besar.
Jenis tumbuh-tumbuhan seperti padi, penyerbukannya dibantu oleh angin. Angin juga sangat membantu penyerbukan yang terjadi pada tanaman jagung. Air juga dapat membantu perkembangbiakan tanaman seperti tanaman hidrat. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda likes, subscribe, bunyikan loncengnya, beri komentar, dan bagikan. Terima kasih telah menonton tayangan video edukatif ini.